また見れたよ。Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, waru-waru kroren. Mungkin pas video ini udah jadi, udah masuk tahun 2024 ya. Jadi secepatnya aja saya upload video ini. Selamat tahun baru juga buat teman-temanku sekalian. Makasih sudah menemani saya hingga akhirnya channel ini menjadi seperti sekarang. Buat konten kali ini kita akan lebih santai dan sedikit merenung aja ya. Jadi semua orang mau ngikutin Digimon atau enggak, ya bebas aja kalau mau nonton gitu. Tapi tetap ada bahasan Digimon juga sih, so let's get started. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya ya. Komen di bawah juga silakan banget. Ikuze! Kita lagi tuh. Open! Yang pertama of course, event Digimon awal tahun yaitu Digicon atau DigimoncON 2023 yang memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Digimon pada saat itu. Ya eventnya bagus sih. Ada juga momen dimana kita melihat pengisi suara Hiro dan Takuya berbincang-bincang, bahkan dibuat official art dari Hiro dan Takuya di situ. Dengan Digimon Mega terkuat masing-masing di anime, ada Susanomon dan juga Siriusmon. Ini keren banget sih guys. Ada akrilik, gelas, dan souvenir lainnya. Terus Digimon Linkers band set sama BM Memory Lugamon. Ini juga open PO waktu itu. Nyusul juga ada Digipolis dan Son of Chaos BM Memory ya teman-teman, tapi itu masih nanti-nanti lagi, diwakili nama Ryudamon dan juga Dorumon. Berarti udah lengkap nih trio Digimon prototype yang vaksin data virusnya. Lugamon virus, Ryudamon vaksin, Dorumon data. Kemudian novel Digimon Seekers yang berjalan setahun ini udah memasuki arc terakhir ya di chapter 4. Ini masih jalan, mungkin chapter 4 akan selesai dalam beberapa bulan di tahun 2024 ini. Tulisan VBBE spesial yang satu set dengan BM Memory Agumon Savers dan Gaomon. Gila ya, akhirnya Digimon Savers dapat BM Memory. Terus disusul Lalamon dan Falcomon, semuanya punya burst mode juga lagi. Keren banget guys asli. Dan ada juga kompetisi art yang keren untuk dijadiin reprint kartu DCG, terus nominasi manga. Digimon buatan fans juga ditampilin judulnya yang juara di sini. Terus kaos Beelzebumon yang didesain oleh Kenji Watanabe dan info mengenai SCSA di Arc Ultimate. Wow. Sama VPet Digital Monster Kenji Watanabe version yang ada warna Numemon sama Metal Greymon-nya. Waduh, keren banget ya guys ya. Yang kedua ada Digimon Ghost Game dan Digimon Seekers. Ghost Game pacingnya bener-bener berubah banget sejak DigimonCon teman-teman. Karena emang tinggal episode yang bisa dihitung jari aja sih. Terus dilanjut juga novel Digimon Seekers yang juga bawa-bawa VBBE ya teman-teman. Ini dua emang promosi VBBE nih asli teman-teman. Bener-bener, tapi untuk cerita sih, wah, Digimon Seekers bener-bener luar biasa ya teman-teman. Review dari saya oke, nyusul guys ya. Ini Seekers sudah ketinggalan jauh banget. Bingung saya ringkasnya, tiap satu part harus diselesain cepet gimana caranya gitu. Maksudnya gak biasa sama novel gini sih. Jadi bener-bener pas lagi pengen baca aja, dan juga itu pun isinya penting-penting semua buat dibahas full gitu loh. Jadi gimana mau ngerangkum coba. Detailnya pasti ada tiap part, astaga. Yang ketiga ada Get Digi-In. Ini sih yang paling wow teman-teman. Sayang aja datangnya waktu itu saya telat, jadi harusnya dari siang kan. Nah ini aja harus cari jalan dulu. Jadinya baru sampai situ TKP jam 4:30. Ke Tangerang juga jarang banget guys. Saya ikut yang Jabodetabek buat dokumentasinya, bisa lihat video yang ini nih ya, yang DigiChat yang ini. Asik banget guys ketemu teman-teman baru ya. Awalnya cuma kenal di grup, di komunitas aja, akhirnya bisa meet up juga. Terus sebenarnya ada lagi sih Get-nya, cuman untuk tahun ini cuma bisa ikutan Get Akbar aja. I remember when I almost got to the final in the Rumble Arena tournament. That was one of the great things this year. Dan juga dapetin informasi soal VPet, terus ngobrol bareng dan seterusnya. Wow, pengen banget. Pokoknya pengen banget bisa main DCG yang beneran sih. Udah warek banget main simulator, main Antep gitu ya teman-teman. Pengen ngerasain gitu main asli kayak gimana gitu kan. Ya siapapun yang suka sama DCG juga pasti ngerasain hal yang sama gitu. Kalau bisa main simulator sama main di game, kenapa nggak coba main yang asli gitu kan. Yang keempat, Digimon Adventure Zero to The Beginning. Nah ini informasinya udah sejak pertengahan tahun sih. Dan juga semua udah hype dan nunggu-nunggu sejak bulan apa itu ya, bulan Juni apa Juli gitu. Yang udah mulai bahas trailernya.
Terus informasi tentang movie ini udah dari tahun sebelumnya sih, tahun 2022 pas bulan Oktober kalau nggak salah. Ada juga yang nyinyir ini bakalan sama aja kayak Kizuna, bagus buat baperin yang nonton doang, tapi flopnya parah banget lah, nambah-nambah plot hole segala macem lah. Tapi beneran sih, meskipun bener ya, tapi kali ini katanya, kata yang nonton, sedih banget. Saya belum nonton juga sih, yang pasti ini nggak bakal cocok buat yang baru ngikutin Digimon gitu. Yang baru banget ngikutin Digimon tuh nggak bakal cocok sama film ini, jadi emang harus berurutan kalau nonton Digimon Adventure itu. Kecuali mulai dari series yang lain kayak Tamers dan kawan-kawan ya. Balik lagi, movie ini menghadirkan Owadarui si paling pertama dan Ukomon si Digimon partnernya. Bagi yang udah nonton, untuk cerita katanya sih udah bagus, tapi kalau menghubungkan kejadian sebelumnya jangan harap bagus. Yang saya dengar seperti itu. Endingnya aja open ending, ngasih kesempatan buat movie berikutnya biar diadain lagi. Oh ya, anyway, thanks buat KG Romon ya teman-teman. Dia udah ini upload reviewnya dan first impressionnya juga, jadi saya kena spoiler deh. Aduh KG, gimana ini KG? Aduh. Oke, endingnya emang open ending, jadi ngasih kesempatan buat movie-nya diadain lagi. Pas juga tuh tahun 2027 tuh teman-teman. Itu tahun dimana Taichi dan yang lain udah dewasa semua di ending Zero tuh. Kemungkinan besar movie-nya bakal tayang di tahun itu. Kemungkinan ya, dikutip pakai bold, pakai italic, pakai underline, buset semuanya tuh. Apakah bakal dibuat movie pamungkasnya di sana? Ya kayaknya produksi juga udah bodo amat ya pihak produksinya, sama plot yang gantung dan gak dilanjutin. Yang penting cuman film nostalgianya dan perkembangannya yang katanya relate sama kita semua gitu, yang tumbuh besar bersama Digimon sampai dewasa gitu kan. Sorry, bukan ngejek, tapi kenyataan emang keras. Terlalu kesana sih fokusnya, sampai foto di mana-mana ya baikan begitu aja. Aduh. Yang kelima, info akhir tahun. Ini bisa kalian lihat fullnya di video yang ini, Digichat yang chapter sekian. Banyak banget info yang menarik di penghujung tahun 2023. Webcomic Digimon Liberator, anniversary 25 tahun anime Digimon, Digimon Seekers yang udah mau tamat di chapter terakhir. Nggak tahu deh kedepannya apa yang direncanain Digimon buat fansnya. Ya semoga aja bisa menjadi hype besar dan menarik lebih banyak peminat Digimon di segala kalangan ya. Tapi untuk anime, aduh nggak tahu deh. Kalau bakal diadain anime biasa yang ngasih unsur-unsur anniversary doang, apakah bakalan crossover atau gimana ya, kurang tahu juga sih. Soalnya dari bocoran BT17 itu udah menjanjikan banget gitu, walaupun untuk protagonis yang muncul di movie doang sih, kayak Omegamon sampai Shangirimon Burst Mode gitu kan. Ya tapi harapan ini masih ada sih. Harapan atau ekspektasi yang bodoh lah. Terakhir, renungan dan kesan tahun 2023. Ini bakal panjang banget guys. Saya mau merenung akan apa aja yang terjadi di tahun 2023. Jelas ketemu teman-teman baru, sama akhirnya punya pipet pertama juga, yaitu DM20 ya. Mulai deh wishlist saya nambah di sini. Sekarang lagi hunting DMX tapi nabung dulu guys. Terus juga kalau mampu beli di Digivice nanti bakal coba hunting lagi guys. Kalau kalian lihat short saya yang kemarin tuh, kalian juga harus cek harga guys. Jangan asal beli. Terus buat renungan aja ya teman-temanku sekalian. Apakah tahun 2023 sudah memberikan hasil yang memuaskan? Apakah tujuan kalian masih belum terpenuhi? Apakah kalian punya alasan baru untuk melanjutkan kehidupan? Saat ini saya masih konsisten sih dengan tujuan di channel ini, yaitu untuk menjadi penghubung di setiap fans Digimon di Indonesia. Tapi kan nggak ada yang tahu ya apa yang bisa aja terjadi. Mungkin di segala proses itu kita juga turut menyakiti beberapa orang, baik itu sengaja atau nggak sengaja ya. Mungkin akan ada yang nggak suka sama kita, walaupun kita udah berkali-kali bilang kalau kita sedang berusaha untuk lebih waspada dan nggak membuat kesalahan ya. Lagian siapa sih Rokuroren itu? Cuman orang yang bisa dibilang kecil bang. Untuk saya cuman seorang digituber yang punya tujuan besar ya kan. Mungkin saat ini bisa dibilang tujuan tersebut itu udah melampaui kemampuan saya. Saya juga ya mikir-mikir sih soal ini teman-teman, khususnya Indonesia. Tapi saya masih optimis di sini. Saya cuma pengen berbagi dan belajar lebih banyak, terus berkarya. Saya itu kayak Bushiki Daka itu teman-teman. Pengen ngelakuin sesuatu yang bener cuman saya aja yang bisa melakukan dan menjadi orang pertama yang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin kalau di kehidupan mau di sosmed ataupun di real life ya, itu mungkin bisa malah dibilang sombong ya. Tapi di Zenkaiger tuh si Kaito kayak gitu malah didukung banget gitu. Oke, sorry, aku emang terlalu polos juga sih. Mungkin ya bagi orang beda-beda ya teman. Kalau terlalu kagum sama tindakan suatu karakter, maka kemungkinan seseorang akan mencoba melakukan hal yang sama ya.
Kasarnya seperti itu. Kemudian saya akan coba pelan-pelan gali potensi yang lain yang bisa saya buat. Misalkan mau main game di channel ini, oke, saya akan lakukan jadi channel gaming misalkan gitu kan. Mungkin juga visi kita sama biar lebih banyak orang yang tahu Digimon. Lebih dari sekedar anime, lebih dari sekedar Digimon Adventure. Digimon itu suatu yang lebih besar dari apa yang kita perkirakan. Man, what the hell am I doing? Berbagai cara saya lakukan untuk Digimon supaya menarik dan banyak yang comeback ke Digimon, tapi kayaknya masih kurang gitu. Entah dari persuasifnya, entah dari videonya, bahkan temanku mau di real life, mau di FB atau sosmed yang lain selain yang ada di komunitas sih. Emangnya siapa sih yang masih suka ngomongin Digimon? Emang siapa sih yang masih suka Digimon juga? Emang siapa sih yang pengen banget lebih tahu tentang Digimon itu kan? Tapi ya mungkin pelan-pelan kita bisa ya teman-teman. Dan juga kalau orang udah milih jalan ya kita juga nggak bisa apa-apa, itu udah di luar kendali kita gitu. Dan untungnya nih untuk video kedepannya udah bisa ditingkatkan resolusinya jadi Full HD 1080 pixel. So once again thanks, tanpa kalian Kuroren nggak akan terlalu dikenal. Bisalah tahun ini dapat play button ya. Ya jadi itulah renungan di tahun 2023. Tekan komentar di bawah jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini, terus komen di bawah juga silakan banget. Kalau ada pendapat kalian bisa tulis dengan baik di kolom komentar ya. Akhir kata saya Kuroren undur diri. Kuroren Skyway, see you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。